Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin alladzi addal amanah wa nasaha lil ummah wa jahada fillah haqqa jihadih. Amma ba'du fa ya ibadallah usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah kita panjatkan dan kita haturkan, kita tegaskan, melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata takwa yang sebenar-benarnya menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Rasa syukur ini merupakan wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khatib mewasiatkan pada dirinya sendiri dan hadirin segenap umumnya, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan segala perintah Allah sekuat tenaga dan menegaskan, meninggalkan segala larangan-larangan Allah sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Semoga kita yang hadir memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala terhimpun orang-orang yang diakui oleh Allah hamba Allah dan menjadi hamba Allah, mendapatkan kebahagiaan fid din dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sidang Jumat rahimakumullah. Pada saat ini atau di zaman generasi Z orang bilang, di mana hampir sebagian kita terdesak untuk mengejar materi sehingga kehidupan yang diraih adalah mengumpulkan harta benda sebanyak mungkin. Itulah sikap hidup materialistis tanpa memikirkan halal dan haram dan tanpa memikirkan keselamatan, kemanfaat, maslahat bagi orang lain. Bahkan ada juga di antara kita yang orientasinya hidup sekedar untuk mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dan kenikmatan di dunia saja. Ego hanya mementingkan dirinya bagaikan tumbuhan tumbuh ke atas tapi tidak memberikan keberkahan kepada yang lain. Bahkan di antara kita pun ada yang benar-benar tidak percaya akan keberadaan Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka tidak percaya, bahkan akan mengancam eksistensi umat beragama. Inilah potret kehidupan masyarakat saat ini. Sebagai hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan demikian, dengan problematika kehidupan, tak lain dan tak bukan marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas ketawakalan kita kepada Allah,
tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa orang yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya ketika Allah berjanji tak pernah mengingkari. Namun tak kala kita tidak dapatkan dalam kehidupan kita, apakah itu salah kita atau salah Allah? Yang jelas itu adalah pemahaman kita terhadap konsep tawakal yang kurang sempurna. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sedang Jumat rahimakumullah. Tawakal, ada yang mengartikan tawakal adalah menunjukkan keterbatasan, kekurangan, kelemahan kita dan menyandarkan kepada zat yang maha kuasa. Al-Imam Ahmad sebagaimana dikutip oleh Ibnu Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif mengatakan bahwa tawakal itu adalah qatlul istisraf bil ya'si minal makhluqin, memutus mengharap kemuliaan, derajat, kekuasaan, keberkahan, pangkat, jabatan, bahkan kekayaan yang diakhiri dengan keputusasaan dari makhluk. Maksudnya adalah tawakal itu jangan sampai kita putus asa, jangan sampai kita kecewa terhadap makhluk tak kala kita melakukan kebaikan, kita melakukan pengorbanan, kita melakukan pelayanan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang kita berharap kebaikan yang kita tanam kepada orang lain kembali kepada diri kita, padahal Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kebaikan itu dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sidang Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya Imam Ahmad membagi tawakal itu adalah ilmun wa amal. Ada yang berupa ilmu, ada yang berupa amal. Fal ilmu ma'rifatul qalbi bi tauhidillah bin naf'i wad darar. Tawakal dengan ilmu berarti hati kita mengenal keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak mengesahkan Allah, tidak mengakui Allah, tidak meyakini Allah sumber segala sumber. Sumber kekuatan, sumber kebahagiaan, sumber kesehatan, sumber segala sumber. Dialah yang menciptakan yang ada sebelum ada. Dialah yang menyediakan yang belum ada menjadi ada. Dialah Allah yang menegaskan yang ada agar tunduk kepada Maha Ada, Allah Rabbul A'la. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sidang Jumat rahimakumullah. Manakala hati kita mengakui, meyakini bahwa Allah adalah tauhid, Allah adalah esa, dialah yang menciptakan kebahagiaan, dialah yang menghindari berbagai macam kemudaratan, berarti tawakal kita baru mengetahui tahapan ilmu. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sidang Jumat rahimakumullah. Tawakal bersifat amal adalah thiqatul qalbi billahi wa faraghi min kulli ma siwahu. Imam Ahmad mengatakan tawakal berupa perbuatan adalah meyakini hati yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita senantiasa berada dengan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apapun yang dia lakukan, dimanapun dia berada, senantiasa hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa faraghi min kulli ma siwa. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sidang Jumat rahimakumullah. Dari dua definisi tersebut, dari dua macam tersebut sifat tawakal, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Al-Fawaid mengatakan at-tawakkul naw'ani. Tawakal 'ala Allah naw'ani. Bertawakal kepada Allah ada dua macam. Pertama, tawakal ala jalbil hawaijid dunyawiyah wa daf'id dararil masaibid dunyawiyah.
Pertama adalah bertawakal kepada Allah, mengerahkan segala kemampuan dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendapatkan apa-apa yang kita butuhkan di dunia ini dan menghindari apa-apa yang menyebabkan kita bahaya di dunia ini dan apa-apa yang menyebabkan kita menjadi musibah. Itulah tawakal Allah fi jalbil hawaij. Dan ini mayoritas manusia tawakal kepada Allah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, namun tidak ditegaskan untuk niat dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua adalah tawakal Allah fi husuli ma yuhibbuhu wa yardah. Bertawakal kepada Allah dalam rangka mendapatkan, meraih kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan, manakala tawakal kita berupa perbuatan dalam rangka mendapat ridha Allah, mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang Allah akan fahuwa hasbuh, dialah yang akan mencukupinya. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sedang Jumat rahimakumullah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, babul yaqin wa tawakkul, babut tawakkul wal yaqin, diceritakan bahwa Nabi kita Muhammad SAW diperlihatkan golongan umat amat sangat banyak. Salah satu diantaranya umat Nabi kita Muhammad SAW. Hum sab'una alfan, hum sab'una alfan. Mereka ada 70.000 orang. La yu'adzabuna wa la yuhasab wa la yahsabu. Umat Nabi kita Muhammad SAW ada 70.000 orang yang tidak akan disiksa dan tidak akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Humulladzi ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wa zumratal muttaqin sedang Jumat rahimakumullah. Marilah tak kala berbagai macam goncangan, ancaman kepada negeri kita, diri kita semuanya, kita kerahkan segala kemampuan, kita raih segala kebutuhan, kita hindari berbagai macam musibah. Tujuannya adalah menghadap ridha dan apa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba yang diridhoi dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minhu tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.